Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Awai Channel, dan pada pertemuan kali ini kita di sini akan membahas seputar jalur masuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Oke, mantap teman-teman. Oke, untuk jalur masuknya sendiri ini ada beberapa jalur ya teman-teman. Kita akan menjelaskan bagaimana sih jalur masuk kampus negeri dan juga kampus swasta tentunya. Mantap sekali. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung bahas untuk yang pertama, jalur masuk di negeri. Nah, untuk negeri sendiri ada namanya jalur SNPTN. Mungkin udah pada banyak tahu juga ya. Itu mah udah nggak asing lah buat teman-teman yang mau ngelanjutin sekolah kuliah, kok sekolah lagi sih. Pasti udah nggak asing lagi, ada SNMPTN. Nah, itu biasanya jalur masuk lewat rapot teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya nilai rapot cemerlang nih dari ya maksud cemerlang itu stabil dari semester 1 sampai lulus sekolah, nilainya bagus gitu ya. Jadi untuk alur pendaftarannya sendiri nanti teman-teman tinggal daftar aja ke panitia SNMPTN di sekolah masing-masing, biar teman-teman dapat NISN dan juga passwordnya. Nah, nanti baru teman-teman bisa daftar. Nah, nanti untuk SNMPTN kan dari jalur rapot. Nah, gitu teman-teman. Untuk dari swasta sendiri ada namanya jalur sama, di swasta juga biasanya ada jalur rapot, dan dilaksanakannya itu biasanya di awal-awal penerimaan nih. Kayak sekarang beberapa universitas swasta biasanya udah buka dari mulai Januari ini. Dan itu biasanya dibuka spesial jalur rapot, dan itu teman-teman ibaratnya apa ya, hanya menggunakan nilai rapotnya teman-teman aja. Jadi nanti nggak tanpa tes seleksi kayak tertulis wawancara, jadi lebih mudah kayak gitu. Swasta juga biasanya sudah dibuka. Itu. Kalau swasta dibuka lebih awal-awal. Iya, gitu. betul, lebih awal biasanya. Kalau negeri biasanya serentak ya teman-teman. Sesuai. Jadi teman-teman harus update ya. Kalau mau SNMPTN harus update semuanya gitu, biar tidak ketinggalan. Karena kalau ketinggalan teman-teman nggak bisa daftar lagi ya. Betul. Oh iya, untuk SNMPTN hanya bisa diikuti oleh lulusan di tahun tersebut. Semisal teman-teman lulus tahun 2021, teman-teman hanya bisa daftar di tahun ini. Untuk tahun depan nggak bisa lagi teman-teman. Ya, nah, itu kebijakan dari pemerintahnya itu sendiri. Kemudian untuk jalur kedua ada namanya SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, oke teman-teman, untuk SBM sendiri ini ada namanya ujian UTBK sekarang. UTBK sekarang. Oh iya, ada jadi sebelum UTBK-nya SBM ya. ada UTBK-nya dulu ya teman-teman. Untuk proses pendaftarannya sama aja ya kayak tahun-tahun sebelumnya. Kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus ke sekolah dulu biar mastiin gitu. Nanti daftar dulu. Nanti teman-teman akan di namanya daftar lewat komputer berarti ya? Iya, nanti ke sekolahnya aja tanya mau daftar SBMPTN, nanti udah semua sekolah kayaknya udah bisa ya. Sekarang udah lewat sekolah gitu ya? semuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk di SBM sendiri, jadi teman-teman nanti ada berbayar ya. Kalau SBM biasanya berbayar. Nggak tahu kalau sekarang, semisal ini kasih contoh aja ya. Jadi serentak nih 200.000 sampai 300.000 misalnya nih. Nah, nanti teman-teman bisa pilih beberapa jurusan juga di kampus yang akan teman-teman tuju gitu. Nah, untuk SBM sendiri biasanya seleksi ujian tulisnya itu di misalnya di sekolah-sekolah nih. Kalau saya dulu ikut SBM, kita ditempatkan milih datang dulu, kita lokasi terdekat ya, biasanya universitas lokasi terdekat, kita daftar dulu, kita pilih mau lokasinya di mana. Sebenarnya mau terdekat ataupun di mana terserah Anda aja ya. Tapi yang enak ya yang terdekat, pemilihan. Nanti tinggal tes aja, nanti tinggal tunggu pengumuman gitu kalau SBM ya. Kalau untuk swasta sendiri SBM berarti ada namanya jalur. Di swasta biasanya kebanyakan besar namanya CBT, Computer Based Test. Sebenarnya sama aja ya. Karena sekarang ada pandemi juga, jadi bisa dilaksanakan secara online. Biasanya itu namanya CBT atau ujian tertulis sih sebenarnya, hanya dilakukan melalui komputer atau internet. Jadi bisa teman-teman berada dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, walaupun daftarnya misalkan salah satu universitas di Jogja, itu nanti bisa diakses dari sana, nggak perlu teman-teman datang ke sini, untuk mempermudahkan akses aja sih sebenarnya. Mantap sekali. Oke, untuk jalur selanjutnya, jadi teman-teman jangan khawatir nih, untuk masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta ada banyak jalur teman-teman. Untuk jalur ketiga ada namanya ujian mandiri. Nah, ini ujian mandiri ini biasanya diadakan oleh kampusnya itu sendiri. Dan itu biasanya di akhir-akhir. Dan itu biasanya jalur pendaftaran terakhir ya teman-teman. Nah, ini biasanya ada juga kampus yang menerima dari ujian mandiri, ada juga yang enggak. Jadi misalnya mereka lebih memperbanyak kuota dari SNM dan SBM-nya kayak gitu. Ini kita ambil contohnya kampus negeri UGM dan juga UI. Nah, kalau di UGM ini ada namanya UTUL atau ujian tulis. Jadi teman-teman nanti tinggal daftar aja, nanti buka web dari pendaftaran UGM tersebut. Nanti sama seperti SBM, teman-teman tinggal bayar dulu kayak gitu, nanti tinggal ikuti tes tulisnya. Biasanya di kampus-kampus UGM sini. Ataupun karena
UGM jadi nomor 1 di Indonesia, jadi biasanya peminatnya banyak banget teman-teman. Jadi nanti tempat tesnya ada yang di Bandung, di Jogja, di Jakarta dan lain sebagainya. Di lokasi terdekat gitu ya. Lokasi terdekat. Nah, sama juga seperti UI, namanya itu SIMAK UI teman-teman, sama aja sih. Jadi ada yang di Jogja, ada yang di mana, mungkin lokasi terdekat juga kayak gitu, ujian mandiri. Nah, untuk ujian mandiri biasanya nanti ngaruhnya juga ke biaya ininya. Pendaftaran? Pendaftaran. Biaya apa namanya, registrasi kuliah mungkin. Kayaknya kayak gitu. Biaya kuliah. Betul. Kalau negeri kan sekarang ada namanya UKT tetap ya. Ada uang kuliah tunggal. Jadi untuk UKT sendiri nanti teman-teman akan dilihat background keluarganya seperti apa, pekerjaannya apa, misalnya disesuaikan ya. Disesuaikan harganya gitu. Nanti setelah pembahasan yang sebelumnya nih ada di UIN, ada namanya golongan. Jadi per golongan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk kampus swasta sendiri gimana? Kalau untuk kampus swasta sendiri biasanya namanya jalur khusus nih. Di akhir-akhir pendaftaran juga sama. Itu sepertinya ada juga ujian tertulisnya dan nanti menggunakan CBT sama ditambah wawancara. Karena memang swasta kan punya kuota sendiri nih setiap jurusannya. Kalau memang sudah terpenuhi, misalkan hanya tersisa beberapa kuota aja, biasanya itu ditambah dengan tes wawancara. Biasanya seperti itu sih kebanyakan. Wajar ya, karena swasta itu ada yang di bawah yayasan gitu ya, bukan langsung dari pemerintah. Gitu. Iya. Nah, untuk sekolah kedinasan ataupun untuk kedinasan nanti kita beda lagi. Kita nanti akan datangkan langsung narasumbernya langsung dari anak kedinasan. Mungkin ini tips buat teman-teman nih. Sebelum mungkin kalau di negeri biasanya kita ikut SNMPTN atau SBMPTN, sebelum memilih jurusan kita harus melihat passing grade. Iya enggak? Passing grade itu kayak misalkan nanti search aja teman-teman di Google, banyak sekali. Itu passing grade-nya misalkan jurusan BK berapa nih di UPI misalkan, berapa nih di UNY. Nah, itu harus dilihat juga, nanti disesuaikan dengan nilai teman-teman. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi nanti lihat juga peluang-peluangnya ya teman-teman. Semisal teman-teman kekeh nih pengen masuk di UGM jurusan teknik industri misalnya, tapi si pendaftarnya itu banyak banget. Mungkin solusinya teman-teman bisa ke kampus mana gitu. Ya. Jadi teman-teman harus sering lihat passing grade-nya juga. Oke. Nah, untuk penerimanya sendiri kalau nggak salah ini Maya, kalau nggak salah untuk jalur SNMPTN kurang lebihnya sekitar 20% untuk kuota teman-teman bisa diterima di SNMPTN. Misalnya dari 100 berarti 20 orang bisa diterima di jurusan tersebut. Nah, untuk SBM itu kurang lebihnya ada di angka 40% nih, Kak. Berarti lebih banyak ya. Lebih banyak di SBM gitu. Peluangnya lebih besar di SBM. Nah, gitu. Yang terakhir sisanya 30% di seleksi ujian masuk mandiri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk swasta sendiri katanya sepertinya masih ada jalur masuk ya? Kalau swasta ya mungkin tadi sih sampai jalur khusus. Kalau swasta biasanya seperti itu sih, cukup di jalur khusus. Nanti melihat kuotanya tinggal berapa, misalkan jurusan BK atau psikolog tinggal berapa, nanti ya ikut wawancara. Oke, dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau daftar kuliah, semakin Anda semakin mepet ke ini, nanti untuk swasta sendiri akan ngaruh ke harga. Betul, kalau swasta biasanya seperti itu, antara gelombang 1, 2, 3 itu memiliki tingkatan yang berbeda. Betul sekali. Nah, selain itu juga kayak misalnya teman-teman nih sebelum daftar di negeri mungkin ya, kita kalau ada kesempatan daftar di swasta itu juga nggak apa-apa. Misalkan nanti belum keterima SNM nih, aku mau punya cadangan, bukan cadangan sih ibaratnya, daftar dulu deh di swasta buat jaga-jaga ya, bukan cadangan, jaga-jaga gitu. Soalnya kan kita nggak tahu rezeki kita ya, mau di negeri atau di swasta sebenarnya sama aja. Persaingan satu Indonesia. Ketat banget kan. Makanya manfaatkanlah ketika ada kesempatan teman-teman buat daftar di swasta. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini buat teman-teman pencari beasiswa tentunya. Luar biasa, pasti. Yang mau kuliah, mungkin teman-teman di sini nggak semuanya beruntung, ada juga yang ekonomi keluarganya gimana gitu ya. Jadi teman-teman tenang aja, buat teman-teman yang mau ngajutin kuliah, ngajutin cita-cita teman-teman, ada juga beasiswa di beberapa universitas. Nah, salah satunya kita akan menjelaskan di swasta nih, gimana aja, Kak? Kalau di swasta sih sebenarnya sama, pemerintah itu menyelenggarakan namanya dulu bidik misi ya, kalau dulu. Sekarang namanya itu KIP kuliah. Ya, KIP kuliah itu hampir sama sih sebenarnya, cuma beda penamaan aja dari bidik misi ke KIP kuliah. Itu biasanya setiap universitas baik negeri maupun swasta memiliki kesempatan yang sama memberikan beasiswa tersebut kepada mahasiswanya yang mau masuk, di mana itu nanti beasiswanya itu full dari semester 1 sampai selesai itu gratis. Ya, berarti swasta maupun negeri juga sama gitu. Iya, punya kesempatan yang sama, itu memang dari pemerintah gratis. Dan setiap
berapa bulan sekali atau ada uang saku gitu dari pemerintah, dan itu transfer sifatnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada lagi Kak, selain apa tadi barusan Tadi KIP, kan tadi dapat uang apa gratis dari semester pertama sampai semester selesai sampai wisuda ya. Terus kemudian dapat uang saku juga. Nah, selain itu biasanya di semester 3 itu ada namanya beasiswa PPA. Itu dari pemerintah juga nih yang ngadain. Itu di seluruh negeri maupun swasta. Itu biasanya kita bisa mengajukan di semester 3 sampai dengan semester 5 atau 7 kalau nggak salah. Dan itu melihat dari IPK-nya yang paling tinggi. Atau dia aktif organisasi, itu tergantung kebijakan prodi sih yang memiliki dan seleksi, biasanya seperti itu ada. Nah, jadi teman-teman kalau mau dapat beasiswa, jadi teman-teman nggak bisa leha-leha kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus dituntut juga ya. Jadi misalnya IPK-nya harus tetap di atas 3,5 ini misalnya. Jadi teman-teman nggak bisa leha-leha kuliah kayak gitu ya. Karena wajar sih namanya juga beasiswa ya. Saya itu kayaknya banyak juga di beberapa instansi kayak di bank-bank tuh ngadain beasiswa. Nah ya, salah satunya BNI kayak gitu. Kayaknya ada banyak sekali teman-temanku yang ngajuin di bank apa BJB atau apa tuh banyak banget. Ya, jadi teman-teman tinggal cari aja beasiswa kayak gitu. Nanti banyak jalurnya juga teman-teman. Salah satunya ada juga dari bank, ada juga dari instansi lainnya. Pokoknya banyak banget. Jadi jangan khawatir ya kalau masalah beasiswa tuh nanti selagi kita berusaha pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Dan tentunya beasiswa yang paling besar adalah dari orang tua kita. Itu yang sangat luar biasa sekali ya kan. Enggak, itu bercanda, tapi asli itu emang beasiswa terbesar dari orang tua. Betul. Oke, sekali lagi teman-teman segitu dulu pembahasannya. Mungkin ada lagi. Mungkin dikit lagi nih. Ada lagi swasta. Biasanya swasta kan tadi kan dari pemerintah nih, swasta juga setiap kampus atau kan di bawah yayasan ya pasti punya beasiswanya sendiri-sendiri. Oh iya, benar-benar. Betul kan, banyak banget kan? Iya, itu banyak banget di swasta juga. Jangan khawatir kalau di swasta katanya mahal. Walaupun seperti itu tapi ada beasiswanya juga. Banyak. Nah, yang membedakan nanti biaya kuliah swasta dan negeri seperti ini teman-teman. Ya, kalau negeri UKT. Jadi misal teman-teman dari awal masuk sampai akhir biayanya sama seperti itu. Misal teman-teman kena di harga 2 juta nih, gelombang berapa. Nah, nanti dari awal masuk bayar 2 juta sampai wisuda nanti juga bayar 2 juta kayak gitu. Nah, untuk swasta sendiri, mereka itu ada namanya SPP variabel, ada SPP tetap kayak gitu. Betul. Ya, teman-teman. Kalau SPP tetap, semisal teman-teman kena di 2 juta. Nah, itu tetap dari awal masuk sampai akhir bayarnya segitu. Tapi ada juga SPP variabel, itu untuk SKS. Nah, SKS itu untuk bayar per jam kayak gitu ya. SKS yang diambil. Nanti mungkin kalau swasta biasanya ada tambahan namanya uang gedung, ya kan? Ada beberapa atau namanya istilahnya uang gedung, tridharma atau apa dana pembangunan dan sebagainya. Uang kesehatan kayak gitu ya. Jadi kalau swasta emang di awal mahal tapi makin mau selesai itu makin sedikit ya. Semakin sedikit SKS yang diambil, maka semakin pembayarannya semakin sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mencerna, mudah-mudahan bermanfaat juga. Kalau ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Lebihnya, nggak tahu lebihnya apa sih. Iya. Yang penting informasi yang kita tahu bisa. Nah, jadi informasi yang kita tahu kita share ke teman-teman di sana. Ini kita pengalaman dari yang dulu-dulu gitu. Betul. Mungkin kalau ada perbedaan nama, mungkin kalau dulu SBM, kalau sekarang apa, mungkin mohon maaf gitu ya teman-teman. Tapi intinya kurang lebihnya sama seperti itu. Ya, oke, Eka, ada tambahan lagi? Cukup ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mantap.